Siapapun menterinya pasti harus ngajari lu bicara, betul nggak Pak? Selalu. Karena lu penguasa boleh, tapi kan kita pengusaha, bos. Iya. Ya kan, lu kalau penguasa lu bikin aturan, kalau pengusaha mau apa? Nah, ya kan, nggak ada yang jalan, bos. Ya kan, jadi ini ya. Salam jumpa, kembali bertemu dalam Repodcast bersama saya Hardiansah, Salam Properti. Di sebelah saya ada Pak Rusmin Lawin. Ya. Kalau saya menyebutnya di industri properti ini orang lama. Apa kabar Bang? Ya, Sehat-sehat? Salam Ri. Selalu sehat. Beliau ini ketua RI silih berganti, tapi selalu ada dalam pengurusan nih, hebatnya itu. Dan di RI sekarang sebagai wakil ketua umum bidang. Ya, bidang hubungan luar negeri. Masih. Ya. Masih itu Bang. Itu berapa periode menjabat itu Bang? Bisa cerita nih. Saya ketua RI 2008 sampai 11 di Sumut. Oh. Habis itu naik kelas biasalah, wasekjen dulu, Ya. wasekjen hubungan luar negeri 2 periode, baru masuk kepada wakil ketua bidang hubungan negeri. Ini periode ketiga. Oh, periode ketiga. Jadi saya udah lima kali pengurusan, Pak. Iya. Berapa kali sih berpapasan, bahkan pernah saya undang sebagai narasumber nih. Ya, dalam setahun itu ya. Iya. Beliau terbang dari pokoknya mendarat di bandara, langsung ke lokasi acara, terbang lagi. Ngapain sih Bang biasa itu tugasnya nih di RI ini? Ya, selain usaha sendiri lah gitu. Ya. Saya kebetulan juga beruntung karena saya termasuk beberapa orang yang diminta khusus oleh Pak Ciputa almarhum dan Pak Teguh almarhum Satria untuk meneruskan eksistensi RI di FIAPSI, Pak. Eksistensi RI di FIAPSI. Waktu 2008 kita pernah bikin acara Asia Pacific Secretariat di Medan, FIAPSI Asia Pacific Secretariat di Medan. Di sana karena saya ketua panitia bagus, dan Pak Teguh minta saya, Rusmin bagaimana kalau Pak Ci udah setuju, bagaimana Pak Rusmin meneruskan kita punya, karena Pak Rusmin punya passion kan, temannya banyak di mana-mana. Nggak semua orang bisa tuh Bang. Ya, makanya. Jadi sebenarnya almarhum Pak Teguh itu dan Pak Ci itu yang benar-benar menginspirasi saya untuk lebih mempertahankan bendera merah putih di panggungnya dunia melalui FIAPSI, Pak. FIAPSI ini kan ya, karena FIAPSI ini kan real estate dunia ya. Yang paling matang, berdiri sejak tahun 45 dan baru formalnya 51 di Paris, dan itu federasi dari semua asosiasi pengembang yang ada, Pak. Dan kita hari ini sudah mempunyai perwakilan di 72 negara. Bayangkan Pak, 72 negara itu samping ya. Dan kita adalah konsultatif group yang diakui oleh Uni Habitat dan Ecosok, Pak. Artinya kita tiap tahun juga diundang untuk konsultasi tentang bagaimana roadmap affordable housing dan terutama sekarang yang green and sustain. Ya, itu juga bagian dari roadmap, itu juga bagian dari pemikirannya FIAPSI, Pak. Nah, misi RI di FIAPSI ini seperti apa? Kita sebenarnya ada beberapa aspek. Yang pertama dulu tentunya kita senantiasa harus hadir memperkenalkan potensi potret investasi real estate di Indonesia. Apalagi sekarang kita sudah buka untuk sekian tahun bersama berjuang dari zaman Pak Enggar, akhirnya ini berhasil juga dibuka. Nah, ini kesempatan untuk memanfaatkan FIAPSI, Pak. Biar kita bisa jualan, dan Pak, kan kita sudah punya anggota perwakilan yang mapan di 70 negara. Saya pikir 10 negara kita fokus, tapi saya yakin itu bisa ngumpulin 20 triliun setahun, itu kecil menurut saya, Pak. Ya, Pak. Gitu, Pak. Untuk jualan, Pak. Ya, tapi kan kita belum fokus, Pak, itu, Pak. Gitu, Pak. Kenapa belum fokus ini, Bang Rusmin? Karena mungkin dari sisi pemerintahan juga masih butuh koordinasi, kan. Kita juga tahu bahwa sekarang sampai daerah juga masih ada kendala tentang di daerah namanya. Masih butuh itu, dan ini kan tupoksinya sendiri domainnya sendiri kan juga masih tarik menarik. ATR merasa kita sudah selesai dengan regulasi, mestinya perumahan eksekusi, ya kan. Satu sisi juga ada kaitannya dengan pariwisata, dan itu memang sebenarnya akan menjadi
tugas utamanya Menteri Perumahan ke depannya. Wah, Nah, nanti ada Kementerian Perumahan ya. Nanti mestinya ada satu deputi yang mengurusin tentang Ya, properti asing, pemberdayaan orang asing, Pak. pemberdayaan orang asing. Ya, karena itulah mesin pertumbuhan ekonomi yang baru yang di luar out of the box, Pak, yang ada saat ini, Pak. Jadi nggak bisa lagi kita hanya business as usual, nggak. Iya. Saya yakin pemerintah Pak Presiden Prabowo akan juga setuju bahwa ini Iya. harus menjadi prioritas karena Pak, karena ini kesempatan kita untuk Potensinya besar ya, untuk menggarap, dan itu direct investment, Pak. dana investment. Direct investment, nggak ada MLM-nya, orang datang beli rumah udah. Iya, Hebat, udah selesai gitu ya. Nah, industri kita 107 bulan hidup, orang bisa kerja, ya kan, everybody happy, Iya, iya. dan mereka juga dapat investasi karena benar-benar kalau kita amatin, saya kan masih keliling, saya tahun 2021-2022 keliling dunia zaman Covid mempromosikan Nusantara. Diminta oleh Pak Harso, Suarso Monarva, waktu itu mewakili REI. Iya. Kita roadshow. Nah, sesudah Covid kita baru melihat satu fenomena hidup yang baru. Apa tuh, Bang? Artinya seperti orang-orang China, saya baik bicara dengan mereka. Nah, mereka sekarang tuh buat trauma, 4 tahun terkunci. Iya. 4 tahun terkunci itu nggak boleh keluar kota, Pak. Hanya di lingkungan rumahnya Iya. aja. Jadi itu nggak ada kebebasan. Nah, sekarang habis Covid mereka sudah declare bahwa harus ada policy China plus one, Pak. Jadi oke, kita hidup di sana, tapi kita harus punya rumah satu lagi di luar. Nah, di luarnya di mana gitu, Pak? Ya kan? Iya, Itu kesempatan besar. Indonesia dengan segala kelebihannya. Iya, pertama mereka pilih Thailand, Pak. Karena Thailand pertama buka, masih ingat kan? Iya, iya, Thailand. Nah, tapi kan masih nggak kena kulturnya. Dan mereka sendiri merasakan kalau di Bali, Jakarta, apalagi ada beberapa tempat yang ada pecinannya, Pak, mereka nyaman, Pak. Ngerasa pulang kampung malah ya. Nggak sejelek yang dibayangkan, Pak. Ya, itu. Ya, jadi kan stigma-stigma itu kan secara geopolitik kan masih melekat karena ada persaingan antar negara kan, Pak. Saya nggak usah cerita itu, Pak. Itu kan intelligent play, Pak. Tapi kan sebenarnya habis mereka jalan nyaman kok, Pak, mereka, Pak. Nah, itu yang harus fokus agar dikejar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang baru dari sisi real estate, Pak. Bukan hanya datang sebagai pengembang, tapi juga datang sebagai end user, Pak. End user. Yang kita bicara dengan di dalam sutra kan, Pak. Kan itu growing, Pak. Ya, Pak, itu double grow, Pak. Gitu. Nah, di kitanya sendiri pelaku industrinya siap nggak? Produk seperti apa? Saya pikir produk dari sisi produk kita nggak kalah sama Singapura, nggak kalah sama Hong Kong yang lain. Tapi kan memang kan karena kan arsitek juga banyak arsitek kelas dunia kan, Pak, ya kan? Iya, iya. Artinya transfer of knowledge sudah jalan. Cuman memang kurang sosialisasi. Nah, di situ peran saya. Tapi kan saya kan just private sector dan mau kira-kira, Pak. Terbatas sekali pada sisi resources, anggaran, orang belum. Harusnya yang bergerak siapa nih secara ini? Kalau kita lihat ya ada dua sih kementerian sebenarnya yang harus in charge. Ya, Kementerian PUPR sendiri dan pariwisata. Sebenarnya itu bisa digandeng dengan pariwisata, Pak. Pada saat promosi dengan pariwisata. Pada saat promosi pariwisata di situ ada proyek perumahan untuk minimal untuk disor dulu, Pak. Pak kan, Pak. Nah, itu yang kemarin sudah sampai ke Pak Sandi waktu beliau ke IKN dan beliau setuju. Dan kita harus audiensi lagi, Pak, gitu, Pak. Agar bagaimana supaketkan dengan REI, Pak, gitu, Pak. Supaketkan dengan REI. Ya kalau misalnya ada acara pameran besar pariwisata di ITB Berlin yang tiap tahun, Pak. Ya. Nah, mestinya REI itu hadir di situ dengan proyek, Pak, gitu, Pak. Selama ini REI belum hadir. Belum. Hanya hadir tapi tidak dengan proyek, Pak. Ya, sebagai delegasi. Iya. We need more than that, Pak. Lebih kampanye harus lebih agresif, Pak. Kepada pasar-pasar yang potensial seperti Eropa. Siapa sih yang kenal Bali, Pak, hari ini, Pak? Semua orang tahu. Iya, Pak. benar. Semua orang tahu. Tadi kesebut-sebut IKN nih, Pak Revin. Iya, siap. Nah, itu ada kesibukan di sana atau gimana nih, Pak Revin? Oh iya, memang ini kebetulan karena REI itu dianggap ada satu-satunya organisasi yang sudah punya pengalaman membangun kota-kota besar sejak tahun 80 kalau nggak salah sejak tahun 90. 80-an akhir lah ya. Iya, waktu masih booming minyak. Itu sudah mulai konsep-konsep township development sampai hari ini sampai kita sudah membangun 50-an kota. Mulai dari size yang 2 hektar sampai kepada yang 6.000 BSD. Iya. Itu proven. Ada datanya, ada sekitar 53 proyek kalau nggak salah. Dan kita sudah membangun total itu sekitar 10.000 hektar. Nah, itulah sebabnya waktu Bappenas mengkaji ibu kota baru, waktu masih IKB, Pak, ibu kota baru. Oh. Zamannya masih ibu kota baru. Iya, belum lagi ada Nusantaranya. Itu tahun berapa tuh, Pak? 2018, Pak. 2018. Masih Pak Eman. Oh. Saya termasuk yang diajak Pak Eman beruntung untuk masuk di tim untuk
mengkaji ibu kota baru. Dari Ray nih ya? Iya, mewakili Ray, counterpart dengan Menteri Bambang Brojonegoro. Oke. Lanjut 2019 masuk Pak Sukmo, Pak Suarso Monoarfa yang mungkin lebih dekat lagi dengan Ray karena pernah mantan perumahan dan saya secara pribadi dekat baik dan itu mentor saya pribadi. Dan diajak untuk lebih aktif, Pak. Sejak kapan? Itu ya 2018 kan sudah Pak Mamung Brojo. Oh iya. Nyambung 2019 nyambung, Pak. Nyambung. My advice dan akhirnya saya pernah diminta untuk mengawal roadshow timnya Bappenas berapa kali, 2-3 kali bersama dengan pansus ya, ibu kota Pak Doli, Pak Doli Tanjung dan teman-temannya ke Eropa, ke Dubai, ke Amerika hanya untuk ketemu para investor dan para pemangku kepentingan ya, termasuk bagaimana kita ke Chicago Town Hall belajar tentang Chicago master plan after Chicago burn plan sesudah kebakaran di Chicago kan mereka bikin master plan yang 100 tahun bisa sustain yang sampai hari ini masih dipertahankan, Pak. Oh gitu. Nah, kita belajar itu kan sebenarnya master plan itu kan apa kitab suci kan nggak bisa. Benar, kitab suci, Pak. Nggak bisa ganti pemimpin ganti dirubah nggak bisa. Itu ya kalau detailnya mungkin bisa tapi secara umum terus ikut. Nah kita ke Dubai ketemu investor, saya masih ingat investornya bilang Anda Pak Menteri, kalau hari ini Pak Menteri bicara bahwa haknya cuma 30 tahun, kita nggak usah ngomong lagi Pak, kita mending ngopi aja. Karena bagi kami itu nggak ada menariknya kalau hanya cuma 30 tahun, Pak. Terus Pak Harso dengan strategis dia bilang, Pak, kita justru mau mendengar permintaan. Ya dibilang ya minimal kalau nggak bisa Hamidik ya minimal bisa 99 tahun lah, ya kan? Pak Harso ketawa, bener nih berarti ini harus lapor presiden. Akhirnya beliau pulang, beliau cerita ke saya. Malah beliau lebih berani mengajukan 999 Pak, 999 Singapura Pak. Karena Singapura ada beberapa plot yang masih yang tanahnya 999. Sebenarnya sudah seumur hidup kan Pak, hampir 1000 tahun Pak. 1000 tahun. Ya Presiden ketawa katanya akhirnya disetujui 99. Nggak taunya pembahasan parlemen dengan Kemenkeu segala macam akhirnya sepakati cuma 80 tahun karena mengikuti pola 30 20 30 kan Pak. Ada HGB sekarang kan itu kan 30 20 30. 323 ya? Iya. Nah, beda yang di IKN tuh bisa sekaligus diberikan, Pak. Langsung 80? Iya. Jadi pakem 80 ini nggak boleh hilang. Gitu. Artinya dari kacamata investor tuh ya, kita nggak boleh kaku-kaku kali Pak Rusmin. Pengalaman Pak Rusmin ketemu banyak investor? Iya, memang pertama kalau investor masuk suatu negara, pertama apa yang dilihat pertama? Iya, opportunity-nya kan? Bukan. Yang pertama itu stabilitas politik ya, Pak. Stabilitas politik. Kita for the last 20 years itu sangat stabil. Sangat stabil. Ya. Saya selalu bilang ke mereka itu udahlah apa sih apalagi pengusaha nasional sama pemilu nanti apa gue bilang apa hubungannya gue bilang kita udah punya pengalaman bilang, for me saya selalu bilang for me our political landscape is like a blue sky itu terukur semua seperti langit yang biru Pak. Karena yang jadi presiden nggak bisa dari copot dari jalan Pak Pak kan udah situ semua Pak Pak kan tinggal 2 ini aja lu pilih yang mana Pak masa lu nggak tahu dan siapapun presidennya juga menterinya juga tidak akan ekstrim mengubah landscape tentang perumahan. Percayalah itu Pak. Karena kebutuhan di situ memang ada dan sudah hidup sejak growth ekonomi ekosistem sudah sangat growth Pak. Ya kan Pak, sudah sangat kuat strong, nggak bisa diganti itu Pak. Ya Pak kan dengan kajian-kajian ekstrim. Siapapun menterinya pasti harus ngajari lu bicara, betul nggak Pak? Selalu. Karena lu penguasa boleh, tapi kan kita pengusaha, Bos. Iya. Ya kan lu kalau penguasa lu bikin aturan, kalau pengusaha mau apa? Ya kan? Nggak ada jalan, Bos. Ya kan? Jadi ini yang harus didengar. Yang kedua juga tentang skema-skema insentif seperti bebas pajak segala macam itu juga harus dibikin karena Pak Presiden Jokowi itu sangat pengen ikan itu seperti Dubai Pak. Itu jadi global hub, global talent hub, global economy hub dan tidak hanya memindahkan ibu kota baru, tidak hanya memindahkan tempat kerja yang baru, tapi yang paling penting Pak Presiden bilang adalah the new way of living, Pak. Way of gaya hidup baru, yang lebih sehat, yang lebih efektif, yang lebih efisien. Nah itu harus bisa terdapat di situ, Pak. Karena itu benar-benar teknologi advance di situ, Pak. Nah, smart city-nya kan ada, ya kan? Jadi kita bisa manfaatkan energi secara efisien. Misalnya ada panel kontrol nih, ada command center nih. Kalau saya pernah lihat di Korea di Pyongyang itu dipraktekkan. Jadi wali kotanya cuman tiap hari itu nggak perlu ke lapangan Pak, dia cuman datang lihat desknya.
Nah, rakyat saya ini 2 juta ini hari ini paling banyak ada di mana, Pak? Ketahuan, Pak, di situ, Pak. Karena kan dia deteknya pakai handphone. Oh, di utara, Pak, paling banyak, Pak. Ngapain mereka? Oh, itu ada industri, ya, Pak. Terus bagaimana tentang ini ya, kesiapan air dan listriknya? Ada masalah nggak? Dicek, Pak. Kalau jadi antisipasi bencana sudah ada. Iya. Semua terukur, tergambar. Dan malam kalau dicek, Pak, kok gedung ini lampunya masih nyala? Ada apa ini? Kan nggak ada orang lagi, Pak. Kok lupa dimatikan? Bisa gitu, Pak. Jadi semuanya bisa lebih efisien dan lebih efektif. Saya ulang sekali lagi, Pak. Itulah gunanya teknologi. Iya. Jadi semua aspirasi pesawat asing industri serap, nah akhirnya Bapak Nas bikin guideline-nya kan, Pak, ya kan, disusun. Nah, itu sampai Disusun PP-nya, Pak, kan. Undang-undangnya PP-nya, sorry. Sampai ini nggak, Bang Rusmin? Sampai mendatangkan investor bukan yang hanya ngebangun menurut saya gitu ya. Kawasan Circle 2-nya kan Iya, sudah. kedepannya akan seperti apa tuh? Karena saya sudah mulai mempromosikan sejak tahun 2019. Jadi sebenarnya list of investor di tangan saya sendiri sudah ada, Pak. Waktu itu kan memang barang belum ada. Karena apa? Karena Ya, sekarang udah pembangunan udah. Nusantara baru dibentuk tahun 2020 kan. Ya. Itu kan kita nggak bisa langsung jualan karena lahannya belum ada. Nah, sekarang semua sudah hampir bisa kita pamerkan sekarang kan, Ya. udah gampang Ya, kan. ya. Saya belakangan ini sudah banyak bawa yang Malaysia, yang Filipina, yang apa namanya China, even Russian, Pak, udah masuk, Pak. Cuma memang semua dalam tahap apa namanya due diligence, mengkaji. Iya, oke. Ada 2 skema. Satu ada skema penjaminan dengan AP, Apple Payment, bangun rumah ASN, dijamin pemerintah, dicicil kan, Pak. Itu ada Malaysia dan China. Ada juga yang masuk langsung beli tanah untuk bangun. Itu ada, Pak, Malaysia, Filipina, Russian, dan China. Untuk apa mereka tuh? Itu ada bangun hotel, ada bangun mixed use, ada bangun kantoran, ada bangun apartemen suite, Pak. Lifestyle juga ada. Sebenarnya investasi itu ada, Pak. Bukan nggak ada. Cuman memang belum bisa di-declare karena Ya, momentum mereka masuk. groundbreaking-nya, kan orang juga masuk kan nggak langsung hari Iya. ini masuk, Pak, besok langsung groundbreaking kan nggak, Pak. Iya, enggak. Benar. Kita sendiri juga harus seleksi. Maaf ya, kita juga karena lahan Setuju, terbatas. Pak. Setuju. Kita harus Nggak seleksi. hanya asal masuk. Iya, jangan nanti mereka nggak taunya nggak kuat lagi bangun, Pak. Ya kan? Iya, setuju. Jadi kadang-kadang saya juga apa namanya kadang-kadang suka emosi juga begitu baca haters tuh bilang bahwa ini nggak ada. Iya. Tapi sama Pak Menteri saya nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena yang boleh bicara itu hanya pejabat selevel Iya. menteri yang menjelaskan gitu. Ya kita kerja aja dengan baik. Nanti waktu yang akan menjawab itu, Pak. Nah, setelah terlibat di VFC IKN, apa yang paling mahal pengalamannya? Kayaknya Bang Rusmin ya demen sibuk, demen Ya, terus paling mahal adalah jaringan, memahami mindset investor, Pak. mindset investor itu. Maunya apa? Appetite-nya apa? Oh. Karena kita selalu bangun sesuatu. Nah, ini kesalahan paling besar kita adalah kita selalu bangun dengan apa yang kita suka. Kita bangun dengan apa yang Apa kita suka. Desainnya, luasnya, tipenya. Bukan apa yang Mereka mau. mau mereka beli, Pak. Yang mereka butuh malah kan. Iya. Gue mau bangunnya begini nih. Iya, itu kayak minyak sama air, Pak. Jadi jauh beda, Pak. Setuju. Jadi saya udah balik teman-teman Batam, teman-teman di Bali yang selalu mau jualan, yang datang ke saya konsultasi, Pak Menlu, kan panggilnya Pak Menlu, Pak, Menlu Lari. Minlure. Saya bilang Batam itu mesti bisa, Batam tuh nggak bisa lari dari Singapura. You have to address them. Jangan compete dengan mereka marah. Tapi kalau komplementari mereka senang. Iya. Karena sekarang mereka tuh butuh space, kan space mereka mahal. Apa sih yang mereka inginkan? Ya, harus bicara, Pak. Baru bangun, Pak. Bukan bangun baru ajak mereka beli, Pak. Bukan, Pak. Iya. Kita balik itu, Pak. Gitu loh. Artinya ya pengalaman-pengalaman itu harus Bang Rusmin tularkan juga ya. Iya. Itu gunanya Rayan, Pak. Jadi Iya. kan ada beberapa spot yang memang kayak Batam, Medan, Iya. Bali, Surabaya, Manado. Itu kan memang sangat cocok untuk target market orang asing kan, Pak. Nah, berarti selain Jabodetabek, kota-kota yang tadi Abang sebutkan tuh Iya, cukup potensi. banyak potensial ya. Iya. Karena ada orang-orang yang nggak suka ke Jakarta. Saya kasih contoh. Gitu. Itu Pak, dari mana mereka tuh Pak? Kuala Lumpur dan Penang itu kota-kota di Malaysia itu nggak suka ke Jakarta, Pak. Mereka lebih senang ke Medan, Pak. Karena dekat sekali. Oh, gitu. Terbang cuma setengah jam loh, Pak.
40 menit nggak sampai. Kulturnya lebih kena ke sana gitu loh. Dan mereka biasa urusan ke sana untuk apa tuh? Nah, ada juga yang memang punya perkebunan, berbisnis, ada juga yang mau wisata, ya, Pak. Nah itu menarik. Kuliner gitu. Iya, mereka perlu hunian juga di sana. Iya, Kalau iya. setengah jam kan enak Iya. pulang pergi. Dan threshold harganya kan nggak mahal, Pak, cuma 1 miliar kalau Medan, Pak. Kalau Iya. kalau apartemen kan, Pak. Iya, Rumah cuma 2 miliar, masih affordable untuk mereka untuk beli, Pak. Hmm. Nah, tinggal bagaimana harus ada satu kementerian, mungkin Kemenko yang harus benar-benar dorong agar beberapa kementerian ini benar-benar bisa nurut, Pak, bisa jalan, Pak. Artinya bisa sinkron eksekusinya benar-benar bisa orang beli sampai benar-benar bisa mendapatkan hak atas namanya di situ, Pak. Gitu, Pak. Jadi terus pemerintah harusnya terus menggali potensi-potensi yang abang Iya, sebutkan tadi ya. iya, ada address agar benar-benar bisa dieksekusi balik namanya, Pak. Itu penting. Iya, Ada kepastian hukum di situ, Pak. kepastian hukum ya. Itu yang penting investor masuk ya. Saya lihat memang Investor dan konsumen ya. terus terang, Pak, memang IKN ini fenomenal. Kalau orang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak tepat meluncurkan IKN, saya bilang justru beliau itu brilian. Kenapa? Di saat orang lagi begitu selesai COVID, ekonomi sudah mulai pulih, orang cari proyek-proyek yang fenomenal. Iya. Boom. Dan IKN adalah for the last 10 years adalah satu proyek infrastruktur yang terbesar di Asia Pasifik, Pak. Itu menurut PricewaterhouseCoopers 33 billion USD. Nggak ada yang bisa kalahkan dia karena lu mau cari negara yang sudah siap untuk memindahkan ibu kota negara itu nggak ada, Pak. Nggak gampang, Pak. Terakhir cuma Korea 2012, Pak. Itu pun berhasil, Pak. Sejong itu berhasil. Sejong berhasil. Iya, karena sekarang sudah 60% dibangun. 10 tahun mereka targetkan 500.000 orang, sekarang sudah mencapai 300.000 orang. Berhasil, Pak, mereka, Pak. Dan saya yakin ini berhasil karena negara yang mendorong, bukan swasta, Pak. Swasta mendorongnya bisa ada BSD, bisa ada Sutra. Ya. Kalau negara mau, Pak, nggak bisa, pasti bisa karena kan polisinya ada di negara, Pak. Resources ada di negara, Pak. Swasta kan semua punya, cuma nggak punya kekuasaan, Pak. Iya, Pak. benar. Kalau politik yang mau jalan, itu jalan, Pak. Swasta hanya butuh kepastian ya. Kalau migrasi PNS itu benar-benar sampai 500.000 itu dalam waktu 5 tahun, jadi ini, Pak. Saya yakin dalam nggak sampai 10 tahun sudah bisa 2 juta, Pak. Kalau migrasinya 400.000 orang, Pak, berarti kan sekitar 1,5 juta orang, Pak, pindah. Ya. Orang lokal aja sekarang sudah 200.000, Pak. Belum lagi pendatang, Pak. 2 juta easily, Iya, Pak. iya. Pak Jokowi itu brilian karena bisa menghadirkan proyek di mana orang tidak hanya mencari tempat investasi yang baru karena ibu kota seksi, tapi juga bisa memamerkan produk-produk tercanggihnya di IKN sebagai etalase dunia, Pak. Pameran, Pak. Mau pamer, gue punya drone, Oh, punya ini. gue punya taksi taksi gitu ya? terbang, ya kan? Iya. Gue punya smart city, gue punya security cyber security yang paling canggih. Itu semua bisa dipraktekkan, Pak, di situ, Pak. Orang butuh playground, Pak. Pak, betul nggak, Pak? Iya, Ya kan? Iya. Nggak harus perang kan, kalau Amerika perang kan, Pak. Amerika emang teman perang. Nah, orang nggak melihat itu. Saya sendiri selama keliling terus terang sangat terbantu karena Pak Presiden Jokowi yang pasang badan sendiri untuk promosi, Pak. Itu yang sangat terbantu karena the trust is with him. The trust is orang-orang luar itu sangat percaya dengan Pak Jokowi, terlepas daripada haters yang ada di sini. Iya, Saya nggak peduli. Itu sisi lain lah. Tapi orang yang saya ketemu semua itu semua percaya karena Pak Jokowi itu sudah proven 10 tahun ini membangun negeri ini dengan terutama infrastrukturnya jadi, Pak, infrastrukturnya. Jalan Jadi tol itu he walks the talk. He walks the talk. Beliau ngomong tapi proven, Pak. Itu yang orang percaya. Kalau ngomong aja nggak deliver, Pak, lo bikin ibu kota nggak ada yang datang, Pak. Iya. Sekedar brosur doang jadinya, Bang. Betul. Jadi sangat terbantu. Jadi waktu saya keliling dunia malah saya dapat rekor muri, Pak, kan, Pak. Keliling 34 negara dalam waktu 2 tahun saat COVID, Pak. Oh iya. Di saat COVID saya parkir di Dubai 6 bulan, Pak. Maka saya bisa dapat award di Dubai lagi, Pak. Dapat muri, jadi ini bagi saya blessing bagi saya. Orang melihatnya itu adalah disaster, saya melihatnya tantangan, Pak. Jadi beda. Setuju. Oke, Bang Rusmin, jangan kita habiskan obrolannya ini. Iya. Next saya juga pengen update dari Iya. IKN ya. Oke. Thank you, Bang Rusmin. Sehat-sehat selalu. Salam Nusantara.